Dari Autonomi 21 Padang, 101 Arbes FM selalu di hati bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Indonesia dimanapun Anda berada saat ini, kita sudah terhubung ya dengan Kak Dini Fitria yang sedang berada di Jakarta. Halo, Assalamualaikum Kak Dini. Halo, Assalamualaikum, Arbes FM, Aga. Apa kabar Kak Dini, sehat? Baik, Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dan mengudara di Arbes FM. Alhamdulillah, sama-sama Kak Aga juga senang bisa ketemu dengan Kak Dini. Baiklah Indonesiana, bagi Anda yang saat ini mungkin sedang berada di luar kota Padang juga dapat mendengarkan siaran kita melalui live streaming di www.arbesfm.com serta bisa menyaksikan langsung di live Instagram di @arbesfm. Nah, Kak Dini, Aga mau tanya dulu nih, kesibukan Kak Dini saat ini apa aja nih Kak? Kesibukannya sekarang lagi mau launching buku ya, karena ada buku keempat aku yang akan launching dalam waktu dekat ini. Jadi prepare itu aja, tetapi masih ada kesibukan lain. Cuman sekarang fokusnya itu dulu. Tuh, baik. Gitu. Dan sebelumnya Aga mewakili Radio Arbes FM juga mengucapkan selamat atas launchingnya buku keempatnya Kak Dini yang berjudul Kekasih Semusir. Kita bakalan obrolin tentang buku itu nanti ya Kak Dini ya. Tapi tentunya Indonesia dimanapun berada saat ini penasaran siapa Kak Dini Fitria ini. Bolehkah Kak Dini menceritakan ya Kak Dini ini sampai ke Jakarta itu perjalanannya seperti apa hingga meniti karir di sana Kak? Oke, Aga, thank you banget buat Arbes FM yang telah bisa ngobrol-ngobrol ya bersama saya, karena sebenarnya Arbes FM ini sangat akrab banget dengan saya. Di tahun 2000 sampai awal 2005 saya masih bekerja di Radio Arbes FM sebagai penyiar radio. Dan saya masih ingat banget pada saat itu di kantor lama sih ya, masih di Samratulangi. Jadi kenangan saya terhadap Arbes FM ini nggak akan pernah terlupakan, karena di Arbes FM lah saya benar-benar merintis katakanlah dunia kerja dan juga ditempa sebagai seorang profesional ya. Pada saat itu saya masih dalam kuliah tetapi juga bekerja. Jadi salam buat Pak Armen dan Mas Jejeng dan semua yang ada di situ. Baik Kak. Oke. Jadi Arbes FM ini adalah tempat saya pertama kali melangkah. Kemudian saya merantau ke Jakarta. Jadi saya ini asli Minangkabau. Rumah saya di Padang. Orang tua saya juga kebetulan pensiun juga di sana. Dan yang pasti saya merantau ke Jakarta itu untuk, kata orang Minang itu, mengadu nasib. Jadi karena udah selesai kuliah dan saya ingin mencoba untuk mencari pengalaman ya, mengadu nasib ke negeri orang ya, ke kota besar. Dan alhamdulillah pada saat itu saya diterima di Trans TV. Jadi ya begitu, saya kerja jadi broadcast, jadi jurnalis, dan kemudian saat ini saya punya PH sendiri dan saya mengepalai sebuah company untuk content kreatif and digital social media gitu. Seperti itu. Dan Kak Dini ini sebenarnya alumni dari Universitas Andalas ya Kak Dini? Iya. Halo, untuk anak UNAN ada kayak Mas Tony? Ya. Ini jurusannya apa nih Kak Dini pada saat itu Kak? Aku di Fakultas Peternakan, Teknologi Hasil Ternak. Kalau ada anak THT UNAN yang nggak ada lagi sekarang THT produksi ya. Iya Kak. Nah, tiba-tiba hijrah ke Jakarta untuk mengadu nasib ya Kak ya, dan alhamdulillah saat ini sangat luar biasa ya Kak ya. Ada beberapa yang Aga lihat juga pernah menjadi produser juga ya Kak Dini ya di Trans TV-nya gitu, luar biasa. Ya, saya pernah jadi di Trans 7, produser jadi dari Trans TV, hijrah ke Trans 7, kemudian jadi produser untuk beberapa program Prime di Trans 7 seperti Bocah Petualang, Dunia Air Dunia Binatang, Hijrah, Jazirah Islam. Mungkin di bulan puasa ada yang pernah nonton. Nih ada nih Rahman, Dean Miss You. Oh ya, oke. Uni Ayu, ini teman di Padang juga. Di Padang, alhamdulillah.
Nah, mengingatkan lagi bagi Indonesiana dan warga Kota Padang yang saat ini berada di luar Kota Padang masih bisa mendengarkan kita melalui live streaming di www.rbsfm.com atau langsung lihat Instagram kita di @rbsfm karena saat ini kita sedang live Instagram dengan Kak Dini Fitria. Nah, kali ini kita udah ya perkenalannya ya Kak ya. Tentunya kali ini adalah asli Padang Indonesia ya, kelahiran Kota Padang gitu ya. Tentunya bahasa Padang pun juga bisa ya Kak Dini ya? Apa? Bahasa Padang? Bahasa ya bisa. Oh bisa banget. Bisa. Oh, bahasa bisa Padang aja tuh bahasa Indonesia. Nanti kalau bahasa Padang nggak ada yang ngerti loh kita ngomong di Jakarta. Betul sekali Kak. Nah Kak, kita beralih nih Kak ke buku yang Kakak udah terbitin atau yang udah di launching ya, yang berjudul Kekasih Semusim. Agak sudah review juga beberapa sinopsis yang sudah ada. Di dalam buku ini mengambil latar belakang Eropa Timur, ya Kak Dini. Nah, kenapa Kak Dini bisa mengambil Eropa Timur gitu ya, dan kenapa sampai kepikiran ke sana gitu Kak Dini? Sebenarnya saya melakukan perjalanan, saya suka traveling dan banyak melakukan perjalanan ke negara-negara, beberapa negara dimanapun lah ya. Maksudnya saya memang suka traveling dan kemudian ketika saya traveling ke negara setempat, saya tidak hanya sekedar jalan-jalan tetapi juga menyerap semacam ambience, atmosfer, merekam di mata saya sendiri dan kelima panca indera saya sendiri apa yang saya lihat, dengar, dan rasakan. Kemudian kalau ada yang menarik, saya selalu catat dan kemudian bisa jadi itu seperti inspirasi. Tetapi khusus untuk Eropa Timur, saya itu terinspirasi oleh salah satu sosok yang saya temui. Waktu itu dikenalkan oleh seorang teman, kemudian kami berkomunikasi lewat telepon dan setelah kenal 1,5 tahun, akhirnya saya membulatkan tekad untuk menemui beliau ke Praha di Republik Cekoslovakia. Nah, namanya Eyang Sugeng Suyono. Tetapi yang istimewa dari beliau adalah sosoknya yang sangat erat dengan sejarah Indonesia dan juga bagaimana perjalanan dia menjadi Indonesia di Eropa Timur. Gitu. Bagaimana sejarahnya itu sih yang menyenangkan, bertemu dengan banyak orang, bertamu di banyak tempat, sehingga saya menjadikan tempat dan orang-orang itu sebagai sumber inspirasi gitu. Baik. Dan sebenarnya tidak hanya Eyang Yono saja ya Kak Dini, ada beberapa tokoh lainnya yang hadir di dalam buku Kekasih Semusim ini seperti Kanaya, Nina, dan Rino. Nanti kita bakalan bahas satu persatu ya Kak ya, akan diinformasikan juga kepada pendengar kita. Tapi agak tertarik ke Eyang Yono nih Kak Dini. Pada saat Kakak ke Praha ya Kak ya, bertemu dengan Eyang Yono, tentu banyak hal-hal yang bisa diperoleh dari Eyang. Apalagi di tahun 65 itu kan Indonesia sedang dalam masa-masanya gitu. Pasti banyak informasi yang Kak Dini dapatkan dari Eyang Yono. Ya. Sebelumnya boleh aku sapa dulu. Ini ada Tika Utami. Hai Tika. Boleh Kak, dari Padangkah atau dari mana? Ini dari Ji Putri Zain. Hai Kak Dini, salam kenal, sukses selalu. Halo, salam kenal juga. Hawa. Oke, kalau yang istimewa dari Eyang Yono maksudnya? Ya, yang istimewa dari Eyang Yono adalah Eyang Yono itu mahasiswa Indonesia angkatan 65 yang dulu dikirim Soekarno pada tahun 60-an untuk belajar. Tetapi kemudian beliau tidak bisa pulang kembali ke Indonesia alias kehilangan tanah airnya, stateless, kehilangan kewarganegaraannya karena peristiwa 65 pada saat meletusnya G30 SPKI di Indonesia. Pada saat itu informasi dan komunikasi tidak seperti saat ini. Di sini, kita jangan membayangkan kalau zaman itu seperti zaman sekarang ya, di mana surat aja mungkin berbulan-bulan baru nyampe ya. Nah, pada saat itu ada sebuah semacam tuduhan dan semacam katakanlah sesuatu yang sangat bukan gerakan juga sih,
semacam, kalau Eyang Yono menyebutnya itu semacam fitnah yang dituduhkan kepada beberapa mahasiswa yang mengatakan bahwa beliau adalah PKI gitu, terlibat PKI gitu. Dan tetapi tuduhan itu tidak berdasarkan karena tidak ada pengadilan khusus untuk itu. Namun yang fakta yang sebenarnya adalah ketika itu Eyang Yono adalah mahasiswa Indonesia yang memang ditugaskan belajar untuk kembali membangun bangsa. Putra-putra terbaik bangsa yang dikirim itu datang kembali nantinya ke Indonesia untuk membangun bangsa gitu. Tetapi karena peristiwa itu akhirnya beliau adalah bagian dari yang tidak bisa pulang karena menentang Orde Baru. Beliau dan sahabat-sahabatnya dan beberapa orang lainnya, karena yang datang ke sana tidak berjumlah puluhan tapi ratusan. Ada yang kembali pulang ke Indonesia karena mengakui kedaulatan Orde Baru, tetapi ada juga yang tidak bisa pulang. Namun di buku saya sebenarnya lebih kepada bercerita tentang hal-hal yang berbau humanisme, filosofi, perjalanan, dan romantisme gitu. Saya tidak terlalu bermain ke politik, tetapi saya juga mengungkap sejarah hal yang terjadi, hal apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu dari saksi sejarah yang memang masih hidup gitu. Baik, berarti ini banyak unsur yang dimasukkan ke dalam buku keempatnya Kak Dini ya Kak ya, yang berjudul Kekasih Semusim ini. Nah Kak, berarti untuk saat sekarang ini statusnya Eyang Yono sudah menjadi WNA di sana? Atau masih WNI? Kak? WNA. Jadi pada saat itu beliau kehilangan kewarganegaraan, stateless, tetapi pada saat itu mereka mencari suaka, dan Republik Ceko yang pada saat itu bernama Cekoslovakia itu memberikan perlindungan suaka namanya, dan kemudian beliau menikah dengan warga negara Ceko dan sekarang ya tetap menjadi warga negara asing ya, tetapi hatinya tetap Indonesia, darahnya tetap Indonesia, ya jiwanya tetap Indonesia, cuman ya mau nggak mau dia harus bertahan hidup dan survive di negeri orang, apalagi dia sudah memindah rumah tangga dan punya anak cucu ya di sana gitu. Sesuatu yang mungkin kalau bisa dibilang sesuatu yang antara disesali dan tidak disesali gitu, karena bagaimanapun tidak bisa pulang ke kampung halaman itu kan sesuatu yang menyedihkan ya. Betul Kak. Baik. Nah, di Praha sendiri Kak Dini, berapa banyak warga negara Indonesia yang berada di sana Kak, yang tidak bisa balik ke Indonesia? Banyak sekali sih, tidak bisa saya hitung, tetapi kebanyakan mereka sudah tumbang satu persatu, sudah almarhum, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan permintaan maaf ya dari pemerintah gitu. Tapi pada zaman Presiden Gus Dur, beliau sudah, mereka itu yang sepuh-sepuh yang berumur, Eyang Yono itu 82 tahun dan beliau adalah saksi sejarah dari zaman Soekarno ke Jokowi ya, itu kan panjang banget rentang hidupnya. Dan mereka itu sudah almarhum, udah banyak yang wafat, dan kasihan juga gitu karena kehidupan di luar negeri itu tidak seindah yang dibayangkan juga bagi mereka yang memang sudah sepuh gitu kan. Biasanya orang tua kan pengen kembali ke akar budayanya ya, kembali ke kampung halamannya. Tapi karena mereka bukan warga negara Indonesia, jadi mereka datang ke sini cuma menengok, bukan pulang. Kalau pulang kan pulang ke rumah ya. Kalau ini kan tidak ada rumah dan saudara lagi yang ya sudah lama kan, 35 tahunan gitu. Itu long time banget bagi mereka. Baik. Nah, banyak hal juga yang kita dapatkan informasi dari Eyang Yono nih ya Kak Dini ya. Salah satunya adalah cerita tentang bagaimana beliau dituduh, terus diasingkan juga, dan tidak diperbolehkan balik ke Indonesia. Nah, sebenarnya Eyang Yono ini adalah kayak jembatan untuk saya bisa mengantarkan cerita sejarah kepada generasi muda, sehingga generasi muda tersebut tidak serasa digurui atau dicekoki sejarah. Jadi saya menulis sejarah yang berat seperti itu. Kalau ngomongin sejarah kan kesannya berat ya, bukan ya sesuatu yang kuno gitu. Tetapi saya ingin membuat formula di buku fiksi. Ini bukunya fiksi novel roman ya. Jadi novel fiksi roman. Jadi bagaimana saya mengantarkan sejarah secara ringan, secara mudah dicerna, tetapi kekinian melalui jembatannya Eyang Yono menuju ke Kanaya. Jadi ada tokoh-tokoh muda dan tua di sini, sehingga yang anak muda pun bisa membaca buku ini. Jadi buku ini bukan tentang Eyang Yono semata, tetapi tentang tokoh-tokoh yang
terikat dengan benang merah yang sama, yaitu cinta, rasa maaf, rasa melepaskan, rasa menerima gitu. Jadi Eyang Yono ini saya tidak menceritakan tentang dendam di sini, tetapi menceritakan pesan bahwa Eyang Yono berkata, jangan pernah menitipkan mimpi atau benci kepada anak cucumu karena mereka punya nasib dan takdirnya sendiri. Waduh, luar biasa sekali ya Kak. Nah, sebenarnya tidak hanya Eyang Yono di dalam tokoh buku yang sudah Kak Dini rilis ini, ada tokoh Kanaya, Nina, dan Reno yang dimana mereka saling berkaitan ya Kak ya, satu sama lain dengan Eyang Yono yang seperti Kak Dini informasikan. Ini ada salah satu teman saya juga, jurnalis, Mbak Dini Amalia, dia juga kenal sama Eyang Yono dan beliau yang mengenalkan saya juga pada saat itu. Gitu. Jadi memang banyak sih yang kenal sama Eyang Yono ini sebenarnya. Banyak ya. Nah, kali ini kita populer. Nah, kali ini kita lanjut ke tokoh selanjutnya nih Kak. Agak tertarik ke tokoh Nina nih Kak di dalam buku Sensitif. Ya. Nina itu ibunya Kanaya. Nina itu usianya 45 tahun, Kanaya umurnya 21 tahun. Sosok Nina adalah sosok wanita dewasa yang single fighter, single mom yang punya anak seperti Kanaya. Tapi saya nggak mau banyak spoiler ya. Nanti bisa silakan aja teman-teman baca bukunya. Bukunya itu akan ada nanti diinformasikan ya, bisa didapat di online shop juga, online ya, toko online. Nah, tetapi intinya cerita ini adalah cerita yang saya dedikasikan untuk semua orang tua, semua ibu dan anak gadisnya. Karena kebanyakan ibu itu selalu ingin memaksakan mimpi-mimpi dan luka-lukanya. Ingin tanpa kita sadari, kita selalu menginginkan anak kita menjadi dokter, menjadi A, B, C gitu. Tanpa kita tahu sendiri bahwa anak kita tuh ingin jadi apa sih? Atau anak kita itu inginnya apa sih? Bahagianya tuh gimana? Kadang-kadang ibu-ibu itu kan selalu pengen, saya bahagia dengan ini, anak saya pasti bahagia. Padahal belum tentu kan? Belum tentu kebahagiaan ibu dan kebahagiaan anak gitu. Begitu juga dengan Kanaya sendiri, anaknya sendiri. Belum tentu dia bahagia, tapi ibunya juga belum tentu bahagia gitu. Jadi ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara dua anak ini, antara ibu dan anak ini yang di sana menjadi sebuah dilema dan drama yang saya racik dengan kehadiran tokoh-tokoh lainnya seperti Reno. Reno menjadi polemik antara mereka berdua karena Reno adalah setara umurnya dengan Nina dan berhubungan dengan Kanaya gitu. Kanaya. Jadi ini seperti dua kubu ibu dan anak yang pertalian darah, tetapi di antara mereka ada komunikasi yang tidak bagus. Nah, bagaimana sih komunikasi itu bisa terjadi nggak bagus? Apa yang terjadi di Nina dan apa yang terjadi di Kanaya? Nah, nanti itu yang menjadi dramanya. Gitu. Baik. Dan menariknya di bukunya Kak Dini ini adalah semua tokoh yang dibuat itu adalah real ya Kak ya, ada nyata ya Kak ya untuk tokoh-tokohnya ada. Jadi yang Yono tuh memang ada ya, dan beliau ada di LH saat ini. Kemudian 3 tokoh lainnya itu adalah sekumpulan cerita dari orang-orang yang curhat sama saya. Jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang nyata yang memberikan inspirasi untuk saya karang ceritanya gitu. Tapi saya tidak mengarang cerita karena ceritanya memang ada gitu. Karena memang apa ya kayak sebelum membuat buku dan menulis buku tentunya diadakan riset dulu ya kalau dari Kak Dininya sendiri gitu. Ya. Saya melakukan risetnya 1 tahun dan menulisnya 1,5 tahun, mungkin sekitar 2,5 tahun membuat buku Kekasih Semusim ini. Gitu. Dan saya langsung pergi ke Praha ya, ke Prahanya langsung mengunjungi Praha selama 1,5 bulan. Nah ini menarik juga Kak, bagaimana perjalanan Kak selama ke Praha nih Kak? Apakah ada hambatan atau ada yang hal-hal yang suka dan dukanya sampai ke Praha Kak ini? Kalau dukanya sebenarnya di setiap perjalanan pasti ada aja ya problemnya gitu. Nah problem itu yang menjadikan perjalanan itu menarik gitu, karena kalau perjalanan tanpa problem itu rasanya nggak ada sesuatu yang sensasinya tuh di problemnya sebenarnya. Jadi menurut saya apapun problemnya tetap saya rasakan itu bagian dari kenikmatan perjalanan itu sendiri. Tetapi yang paling sangat
penting kemarin adalah saat itu saya sudah tahu kalau itu musim semi. Jadi musim semi itu kan udaranya semi ke panas itu udah agak ya udara-udara puncak Bogor lah ya, udara-udara Bukit Tinggi zaman dulu lah ya. Kalau sekarang mungkin Bukit Tinggi udah panas. Udara-udara Padang Panjang. Halo teman-teman di Padang Panjang gitu. Nah, udara-udara pegunungan seperti itu. Tetapi pada saat saya datang ternyata masih minus. Jadi kalau subuh itu saya keluar setiap liputan itu. Jadi saya ada bikin vlog juga ya di YouTube. Mungkin teman-teman bisa lihat di Dini Fitria youtube.com. Itu ada perjalanan saya semua di Praha. Jadi bisa dicek di situ di Republik Cekoslovakia sampai saya ke Hungaria waktu itu. Budapest, Hungaria dan sebagainya. Jadi yang terlihat di vlog itu tidak semanis yang saya rasakan karena saya menggigil karena jam subuh saya harus keluar jam 4 subuh kita keluar, kemudian ya dengan pakaian yang masih ya pakai baju hangat tapi tetap aja nggak kuat minus 2 derajat gitu. Halo Mas Fitra. Dan agak juga mengingatkan ya untuk Indonesia yang saat ini sedang mendengarkan 101 RBSFM juga bisa langsung live ya di Instagram kita di @RBSFM. Nah, Kak Dini, agak juga penasaran nih Kak, ketika Kak Dini dipertemukan ataupun dikenalkan dengan Eyang Yuno, yang kebetulan pada saat itu Eyang Yuno di Praha. Apakah Kak Dini langsung ke Praha atau mikir-mikir dulu nih mau ke Prahanya kapan? Dulu. Karena kan ya, karena Praha itu kan harus persiapan juga. Pertama masalah finansialnya ya kan, masalah keuangannya. Karena kan walaupun Eropanya termasuk Eropa yang masih murah meriah, cuman tetap aja kita harus ada perencanaan yang matang. Kita tuh mau ngapain di sana? Apa cuma sekedar jalan-jalan? Sayang banget ya, jalan-jalan tetapi kita tidak membawa sebuah misi tertentu. Jadi saat itu saya menggunakan kesempatan traveling itu untuk bikin vlog dan juga mewawancarai Eyang Yuno. Dan wawancara Eyang Yuno itu ada juga di vlog saya gitu. Karena menurut saya suka sama sejarah dan saya suka datang ke negara-negara yang historicalnya itu masih dirawat dan dijaga. Salah satunya Cekoslovakia adalah negara yang sangat merawat kebudayaan dan heritage-nya gitu. Nah, itu yang saya suka. Sehingga saya pasti akan memilih negara-negara seperti itu gitu. Negara-negara yang punya latar belakang sejarah dan budaya yang tinggi dan kuat gitu. Nah, ketika itu saya masih mikir-mikir ini akan dijadikan apa. Kebetulan saya memang mau menulis untuk buku keempat saya, sehingga saya menjadikan perjalanan saya ini akan didokumentasikan ke dalam bentuk vlog maupun ke dalam bentuk buku gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya akhirnya jadilah bukunya. Baik. Nah, Kak Dini kan sudah merilis ini buku keempat ya, Kak Dini ya. Nah, apa yang membedakan 3 buku Kakak yang sebelumnya dengan buku yang akan di-launching ini, Kak, yang berjudul Kekasih Semusim dengan buku-buku yang sebelumnya? Yang ketiga itu lebih kental aroma religinya ya. Walaupun sebenarnya saya bukanlah penulis religi, tetapi kebetulan tulisan saya itu sangat identik dengan hal-hal yang berbau perjalanan, aroma perjalanan, tetapi saya tidak mau membuat buku hanya sekedar semacam ya cuma perjalanan, tetapi pesan apa yang ditangkap oleh orang, value apa yang ada di buku itu gitu. Karena kan menulis buku bukan sekadar pekerjaan menulis, tetapi juga tanggung jawab moral kepada pembaca begitu ya. Sama kayak kita membuat program TV ya, kita harus mempunyai tujuan untuk bagaimana setelah ditonton akan menghasilkan pesan apa gitu. Jangan sampai kita cuma membuat tapi pesannya tidak sampai. Begitu juga dengan yang saya tuliskan begitu. Sehingga saya ingin memberi pesan khusus terhadap tulisan-tulisan saya dengan aroma perjalanan, aroma humanisme, filosofi, dan ada romantismenya. Karena romantisme itu kan semua manusia, human being-nya pasti akan menyukai hal-hal yang berbau intimate seperti itu ya. Makanya saya selalu mengangkat ciri-ciri buku saya ya, selalu mengangkat traveling, cinta, tentang cerita-cerita filosofi hidup, kehidupan, dan juga sesuatu yang berbau humanis gitu, seperti itu.
Ya, berarti tetap dimasukkan unsur-unsur yang sudah Kak Dini informasikan ya, yang sebelumnya. Iya. Nah, Kak Dini, pada saat sekarang ini kan bukunya akan di launching ya Kak ya, akan di launching di bulan 4 April. April insya Allah. April. Tentunya pendengar kita dimanapun berada saat ini penasaran bagaimana cara bisa mendapatkan buku yang berjudul Kekasih Semusim ini Kak Dini. Untuk saat ini mungkin bisa langsung DM aja ke Instagram saya diary.dinifitria, tetapi nanti di Instagram saya akan ada pemberitahuan sosial media tentang cara pemesanannya. Akan kita buka di Tokopedia dan juga Shopee gitu. Tetapi bisa langsung ke DM saya aja. Atau bisa WhatsApp ke 0811 860 1321. Baik. Dikonfirmasi lagi nomornya untuk Indonesia yang mau beli ya ataupun pre-order bukunya Kak Dini ini boleh langsung ke Instagramnya @diary.dinifitria atau DM atau di WhatsApp juga di nomor 0811 860 1321 ya Kak ya. Nah, ada yang menarik ya kayak ternyata Kak Dini ini yang notabene-nya adalah seorang penulis dan sudah punya 4 buku dan asli orang Padang, kelahiran orang Padang. Seharusnya kita jadi tahu ya ternyata penulis kita ada yang dari Padang yaitu Kak Dini Fitria. Nah, kalau untuk Indonesia yang mau lebih dekat sama Kak Dini boleh ya Kak ya mampir ke sosial medianya Kak Dini yang sudah ada informasikan sebelumnya. Dan saya sebenarnya kalau dalam buku-buku saya itu memasukkan tentang perempuan Minangkabau loh, Gak. Jadi saya itu saya selalu mempromosikan budaya Minangkabau di buku-buku saya. Jadi tokoh-tokoh saya itu asalnya ya kebanyakan orang Minang gitu. Gitu. Jadi tokoh-tokoh utamanya saya bikin orang Minangkabau. Saya masukkan adat istiadatnya, saya masukkan tentang nilai-nilai agamanya. Saya banyak juga memasukkan petata petitih Minangkabau. Jadi kalau ada orang Minangkabau di sini dan di Kekasih Semusim, saya juga masukin tentang masalah rendang karena Eyang itu adalah penikmat rendang. Dia suka rendang dan dia berkata, dan itu memang terjadi. Waktu itu saya datang ke sana untuk memberikan rendang. Saya oleh-olehnya rendang dan kemudian beliau bilang bahwa rendang itu adalah bagikan emas di sini. Jadi saking berharganya itu rendang. Di sana juga ada sih bahan bakunya, tapi kan rendang Padang asli kan nggak bisa ya. Maksudnya nggak seperti kan? Di sini bumbunya gitu. Jadi saya selalu memasukkan unsur-unsur Padang, material-material Padang. Apakah itu perempuannya, apakah ada istiadatnya, apakah value-value agamanya, atau juga apa yang pernah saya pelajari waktu saya kecil begitu. Lingkungannya, alam-alamnya saya masukin juga. Berarti walaupun Kak Dini saat ini sudah di Jakarta, sudah lama juga berkarir di Jakarta, tetap ya selalu ingat Minangkabau dan memasukkannya ke dalam buku-bukunya Kak Dini. Ini luar biasa sekali Indonesia ya. Kampung Racinto, jauh di Manto. Kampung Racinto. Nah, Kak Dini, ketika Kak Dini memilih atau menetapkan judul dari buku yang berjudul Kekasih Semusim ya Kak ya, ini apakah ada erat kaitannya dengan musim di situ gitu Kak? Kenapa memilih judulnya Kekasih Semusim gitu? Karena memang Kekasih Semusim itu ibaratnya hubungan mereka. Tapi saya nggak mau spoiler ya. Cuman intinya apa yang ada di dalam buku itu memang bercerita tentang aroma musim semi dan juga aroma hubungan mereka. Gitu. Jadi, tapi untuk lebih lengkapnya langsung baca aja bukunya. Langsung baca. Karena di situ kamu akan tahu apa itu makna Kekasih Semusim ketika setelah menamatkan buku itu. Setelah dibaca sampai tuntas ya kayak buku Kekasih Semusimnya pasti tahu ini artinya apa. Jadi untuk Indonesiana dan pendengar kita dimanapun berada, buruan pesan bukunya Kak Dini Fitria ini langsung ya dan silahkan dibaca bukunya. Ya, Kak Dini tadi Kak Dini juga sudah informasikan dan sudah bilang bahwa proses pembuatan buku keempatnya ini lebih kurang 2,5 tahun ya Kak Dini ya. Nah, apakah 2,5 tahun itu relatif waktu yang cukup cepat atau lama nih Kak dalam pembuatan sebuah buku? Tergantung sih ya, tergantung banget. Tapi kalau menurut saya yang terlama ya buku yang Kekasih Semusim ini. Gitu. Walaupun sebenarnya menulisnya cepat, tapi
perjalanan untuk penulisannya ini memang lama, karena memang saya merasa karena ini buku keempat, jadi banyak banget develop dari skill menulis saya, sehingga lebih hati-hati, lebih teliti, lebih apa ya, di buku ini saya benar-benar totalitas banget, lebih ada rasanya karena saya terhubung dengan orang yang punya cerita luar biasa, cerita istimewa dan langka, karena yang Yono itu adalah sepuh yang usianya udah sangat sepuh ya, dan tidak banyak orang-orang seperti beliau yang bertahan hidup. Jadi saya seperti kayak menemukan harta karun yang saya bongkar terus habis-habisan tiap hari. Jadi saya sama yang Yono tuh setelah pulang dari Praha udah kayak orang pacaran. Jadi tiap hari teleponan karena tetap komunikasi saya, ya, ya? Iya, karena semakin sering saya berkomunikasi, semakin banyak ilmu-ilmu, knowledge dan hal-hal yang saya dapatkan, dan itu semuanya gizi semua gitu, bernutrisi semua gitu. Jadi kita udah kayak orang ya 3 kali sehari bahkan gitu, untuk bagaimana saya bisa dapetin feelingnya. Nah, feelingnya itu yang saya sebarkan di buku ini gitu. Baik, berarti hubungannya pun setelah ketemu dengan ini semakin intens ya Kak Dini ya, baik itu dari komunikasi teleponnya, dan mungkin untuk pendengar kita dari Indonesia dan dimanapun berada yang mau, mungkin ada yang bertanya kali ya, boleh di kolom komentar kita di Instagram @arbesfm, boleh. Tadi udah banyak sih yang komen, udah banyak banget yang komen. Ya, Uni Ayu, banyak sih di atas itu, ke atas. Di atas. Oke, nah untuk selanjutnya nih Kak Dini, ini kan sudah buku keempat. Selama dalam masa penulisan buku yang pertama hingga keempat ini, inspirasi Kak Dini dalam membuat bukunya ini dari siapa nih Kak Dini? Dari semua buku-buku itu inspirasinya apa? Semua buku-buku itu inspirasinya tergantung tempatnya sih. Tergantung tempatnya sama tergantung orangnya. Tetapi intinya saya kalau bikin buku selalu sesuatu yang nggak bisa saya karang. Jadi kalau saya nggak ke sana, saya nggak bisa ngarang. Jadi saya harus ke sana dulu, ketemu orangnya, ketemu tempatnya. Gitu. Ini kayaknya banyak juga teman-teman kuliah saya nih, ada Fani, Riza. Iya. Selamat pagi ya, selamat bergabung di live streaming kita ya, maupun di live Instagram. Nah, Gak ada penelpon ya, Gak? Sepertinya belum ada saat ini, Kak. Tapi bagi Indonesia dan pendengar dimanapun yang mau bergabung melalui layanan interaktif kita juga bisa di 0751375586 untuk bertanya langsung ke Kak Dini Fitriani. Nah, Kak Dini kalau bicara hobi nih, Kak, apakah memang hobinya menulis nih, Kak Dini, atau ada hobi-hobi lain? Kalau ingat hobi, sebenarnya passion saya memang ya traveling, menulis. Menulis itu dulu saya ingat banget di Arbes FM itu, mungkin teman-teman yang dulu pernah dengar saya siaran, yang lagi join di IG Live ini pernah dengar Diari Kamu ya. Diari Kamu setiap hari setiap Selasa jam berapa ya? Kok aku lupa, jam 9.30 apa jam 9 ya? Tolong diingatkan, ada yang ingat nggak jadwalnya? Nah, itu saya selalu ngisi. Jadi teman-teman dulu di Arbes itu ada namanya Diari Kamu. Jadi pendengar radio kirim surat ke Arbes, kemudian saya bikinin skenario kayak sandiwara radio. Nanti kita yang narasiin, saya narasiin sama teman-teman penyiar gitu. Jadi ya mungkin bakat saya memang dari dulu menulis dan diasah terus ya. Salah satunya di Arbes juga diasahnya. Sampai sekarang pun menulis itu udah kayak saya bisa lupa waktu kalau udah nulis ya. Passion sih, passion ya, kayak sudah menjiwai juga, sudah bawaan. Dan akan mau beralih ke Instagram. Ini ada Rahman 01, ditunggu bukunya ya Kak Din katanya. Ini ada lagi nih, makasih Uni. Ada Fani Bungsu, keren Kak katanya. Aduh, yang mau bertanya boleh langsung di kolom komentar kita. Ini gratis ya, tidak dipungut biaya, tidak dipungut biaya sama sekali. Halo, terus ada
Ini juga sudah banyak yang bergabung juga di live Instagram kita di @rbsfm. Nah, Kak Dini, kalau bicara tentang menjadi seorang penulis, Kak, ini tips-tipsnya apa nih, Kak? Mana tahu pendengar kita dan yang nonton langsung di live Instagram kita pengen ngikutin jejak Kak Dini menjadi seorang penulis, Kak. Kalau menulis, itu dari kecil memang saya itu, papa saya juga penulis ya, dulu sering banget masukin rubrik dan artikel di Haluan Singgalang, saya ingat banget ya. Dan saya juga dulu sering banget masukin artikel di situ. Jadi kalau udah dapet honor pertama tuh rasanya seneng banget ya. Wah ternyata menulis bisa dapat duit juga gitu ya, menghasilkan. Tetapi kalau untuk bagaimana caranya bisa tips dan trik menulis ya berlatih terus. Karena Mbak Kece Orang Minang, lancar kaji dek diulang, lancar apa lagi? Lancar kaji dek diulang. Kok gue jadi nggak ingat. Lancar kaji dek diulang, lancar baso apa ya? Apa enggak? Pokoknya itu deh, Kak. Gimana sih kamu orang Minang? Jadi itulah, lancar kaji itu harus diulang. Jadi semakin dini kita belajar, seperti menulis di atas batu kan, tapi kalau kita udah semakin tua menulis seperti di atas air. Jadi karena dulu aku memang udah punya passion menulis, jadi harus dilatih sampai sekarang pun saya berlatih, belajar, nggak pernah putus, karena semakin kita banyak belajar, semakin nambah ilmu kita, semakin mahir kita gitu, seperti itu. Nah, jangan melupakan juga akar budaya kita di mana, karena semakin kita banyak membaca, apalagi generasi muda ya, dan terutama generasi Minangkabau. Minangkabau itu terkenal karena sastranya, terkenal oleh penulis-penulis hebatnya. Buya Hamka, siapa lagi? Sultan Syahrir, Hatta, semuanya. Mereka kan orang-orang hebat gitu, yang Marah Rusli, banyak banget ya. Nah, ini ada nih, Uni Ayu, Pasa Jalan Karena Diturui. Apa tuh? Ya, pokoknya itulah. Ala bisa karena biasa gitu ya. Jadi memang intinya adalah kita harus berlatih terus. Jangan pernah puas. Ya, jangan pernah puas dan jangan pernah merasa hebat karena masih di teh langi masih ada langi gitu ya. Bahasa orang Minang gitu. Iya. Tapi saya mau menitipkan pesan di IG Live ini kepada generasi Minangkabau. Ayo generasi Minangkabau, kita ini adalah pencetak sastrawan hebat gitu. Jangan lupa kita punya Buya Hamka dan lain-lain sebagainya, dan kita harus banyak membaca, dan siapa tahu banyak lagi generasi muda Minangkabau yang lahir dan bisa menjadi sastrawan pengikut seperti para pendahulu kita gitu. Karena dunia akan ada di genggaman kita kalau kita selalu rajin membaca dan banyak tahu karena banyak membaca, begitu. Itu yang saya lakukan sih. Nih ada yang nanya nih, Mardia Hastri. Halo Kak Dini. Thank you tadi. Halo Kak Dini, aku Didi pengen tanya, apa Kak Dini punya media digital platform gitu selain buku? Dari Mardia Astri. Platform sendiri. Ada blog, tapi aku nggak terlalu aktif bikin di blog. Ada sosial media aku, Instagram aku, dan Facebook juga ada, Twitter juga ada. Nanti DM aja ke diary.dinifitria. Dan aku punya vlog di dinifitria.com. Baik. Nah, selanjutnya kita juga ada yang bertanya dari Usman Marlima. Halo Kak Dini, aku mau bertanya, Kak, gimana sih ngelatih diri untuk terbiasa membaca? Kalau bisa, coba manfaatkan waktunya untuk setiap minggu itu ada satu buku yang tamat. Beli buku, jangan cuma dibeli tapi nggak dibaca, tapi harus dibaca. Ya, bukunya dibaca, jadi satu minggu itu ada yang tamat. Dan kalau mau nulis, satu halaman satu hari. Jadi halaman satu hari. 365 hari, 365 halaman itu udah bisa jadi buku. Berarti ditargetkan gitu ya Kak ya, misalnya harus nulis segitu. Gitu.
untuk biar bisa kita Kalau enggak, terlatih. ya bikin diary dulu atau bikin kalimat-kalimat dulu, nanti disambung gitu. Akan jadi harus dilatih. Latihnya itu yang biasa-biasa dulu, nanti lama-lama juga akan mahir dengan sendirinya. Itu ada telepon. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak Ruli Muratanjong. Baik, alhamdulillah sehat Bapak Ruli. Bagaimana Pak? Iya, betul sekali Bapak. Boleh, silakan langsung Pak Ruli. Suaranya kedengeran nggak ya? Kalau Baik, yang nelfon sama gitu. baik. Oh baik, berarti tidak terdengar ya Kak Dini ya di sana? Nggak kedengeran. Oh, terdengar. Baik, nanti diwakilkan sama baik. Nanti diwakilkan sama Aga aja Pak Ruli. Ya, silakan Pak. Kampungnya gitu ya Pak ya. Halo Pak Ruli. Baik, kampungnya Kak Dini di mana gitu Pak Ruli? Sulit air. Dijawab langsung sama Kak Dininya di Sulit Air, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik. Kak ini Pak Ruli mau tanya nih Kak, kalau mau beli bukunya di offline di Padangnya, bisa didapatkannya di mana nih Kak ini? Saya dalam hal ini belum tahu apakah nanti akan ada di Gramedia, toko buku Gramedia ya. Tetapi biasanya ada. Cuman karena memang lagi pandemi, biasanya kita cetaknya juga 1.500 sampai 2.000. Untuk sementara mungkin bisa langsung hubungi diary.dinifitria dulu untuk DM atau ke nomor saya langsung. Ke WhatsApp ya Kak ya? Tadi saya bilang tadi itu ya, ke 0811 860 1321. Baik. Nah Pak Ruli, ya kalau Bapak mau pesan bukunya Kak Dini, boleh langsung ya DM di Instagramnya Kak Dini. Baik Pak. Ya sama-sama Pak Ruli. Oke, terima kasih Pak Ruli. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya Allah, sudah bergabung ada Pak Ruli ya di pagi hari ini yang bertanya. Yang bertanya, Tika, bisa nggak di saya dari sini nggak bisa. Oke. Dari Tika, ya, kan ini dalam penulisan novel adakah hambatan yang Kakak hadapi? Terus gimana cara mengatasinya Kak? Sebenarnya yang namanya melakukan traveling atau misalnya menulis novel itu apapun pasti ada masalahnya ya, apalagi kalau nulis itu writer block ya, akan ada writer block juga gitu. Tetapi yang namanya kalau kita sudah punya niat dan punya keinginan untuk tujuan kita, insya Allah semua tantangan itu pasti akan terkalahkan dengan begitu saja. Saya aja dalam 2,5 tahun itu sering jatuh sakit untuk membuat buku ini, benar-benar jatuh sakit karena kan yang menulis buku kan tidak hanya ngomongin pikiran tetapi juga perasaan, bermain, semuanya. Terus juga kekuatan tubuh, karena saya menulis itu baru bisa jam 10 malam sampai jam 4 subuh dan itu saya continue melakukannya. Nah kalau ada kesulitan ya kita kembali lagi aja ke tujuan kita menulis untuk apa dan untuk siapa gitu. Diluruskan lagi niat awalnya ya Kak Dini ya. Nah sudah ada yang bergabung kembali di 0751375586. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, terputus Indonesia bisa dicoba kembali di 0751375586. Dan Aga masih mengingatkan bagi Anda yang mau order bukunya Kak Dini, boleh langsung ke Instagramnya Kak Dini dengan nama akun @diary.dinifitria atau juga bisa WhatsApp di nomor 081186011321. Sudah kembali hadir di 0751375586. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, dengan siapa dan di mana?
Dengan siapa dan di mana ini? Mm-mm. 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 Baik, silakan Pak. Mm-mm. 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 Terima kasih Unirida. Ini ada kakak saya ikutan join. Mm-mm. Lalu Pak? Ya, lalu Pak? Mm-mm. Baik. Mm-mm. Sudah itu saja Pak. Baik, Kak ini ada penelpon kita yang menanyakan Kak ini buku yang Kakak bikin saat ini itu halamannya sampai berapa halaman nih Kak untuk yang buku yang keempat? Sekitar 350 halaman ya. Sekitar 350 halaman Pak untuk halamannya, dan ini genre bukunya romance ya Kak ini ya? Novel roman. Nah. Novel romance Bapak. Judulnya yang saat ini yang akan segera di launching itu Kekasih Semusim. Kekasih Semusim Pak. Iya. Baik. Baik. Iya Pak. Baik. Ya. Oh, untuk saat sekarang ini, untuk cetak buku awalnya itu di 1.500 ya Kak ini ya, untuk bukunya. Untuk cetakan Jadi bisa awal, langsung aja ke DM. Langsung aja ke DM dulu. Jadi untuk saat sekarang ini Pak, baru dicetaknya 1.500 dan memang launchingnya itu insya Allah di bulan April ya Kak ini ya. Di bulan April nanti juga. Betul. Untuk bisa mendapatkannya, untuk saat ini boleh langsung ordernya via Instagramnya Kak Dini di @diary.dinifitria atau WhatsApp nih Pak di 0811860131. Oh baik Pak. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak selain buku, nanti kita juga akan mengeluarkan merchan dari Kekasih Semusim. Ini salah satunya. Ini bantal. Nanti akan ada lagi beberapa merchan kayak tote bag, juga ada pouch, dan ada beberapa yang lainnya. Jadi bisa bundling belinya sama buku. Baik. Nah, menarik sekali ya Kak ya. Kadang-kadang kita juga bikin ini kayak semacam apa ya, IG live yang ada bagi-bagi hadiahnya itu. Giveaway-nya ya Kak ya. Ya, giveaway-nya. Nah, ini juga ada salah satu nih Kak bilang selamat ulang tahun. Semoga saya selalu sukses karena dan bahagia keluarga. Oh, berarti Kak ini hari ini ulang tahun. Iya, pas banget 3 Maret saya ulang tahun yang ke-17. Ke-17 ya Kak, 17 plus ya Kak Dini. Iya. Aduh, udah lama ngobrol dari awal, baru tahunya Kak Dini sekarang sudah ulang tahun nih. Aduh, aku ucapkan sama ulang tahun bentuk Kak Dini, semoga aduh, jadi diucapin kan tuh. Jadi mengudara, jadi diucapin deh. Dan tentunya sukses selalu buat Kak Dini. Semua buku-bukunya ini laris manis di pasaran. Ya, amin. Makasih juga buat Tika. Amin. Sukses juga buat Arbes FM. Amin. Nah Kak ini agak mau tanya respon dulu nih Kak. Respon dari keluarga ya Kak ya ketika Kak Dini saat ini sudah berada di posisi ini gitu, sudah jadi seorang penulis, sudah menjadi produser juga, sudah menjadi CEO juga. Gimana respon dari masyarakat ataupun keluarga Kak Dini? Saya sama saja seperti Dini yang dulu ya, sama saja seperti Dini yang ya Dini Fitria aja gitu. Saya tetap menjadi seperti saya, karena menurut saya apa yang dititipkan oleh Tuhan kepada saya itu adalah semacam kayak anugerah dan juga semacam tanggung jawab yang harus saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak ada yang berubah dari Dini Fitria. Dini Fitria tetap
anak masih sama ya? bungsu bagi keluarganya, tetap juga apa namanya, ya saya jadi diri saya sendiri apa adanya, dan saya akan selalu mengingat orang-orang yang pernah berjasa sama saya gitu, dan selalu mengingat sampai sekarang saya masih dekat juga dengan dosen-dosen saya gitu, masih dekat dengan guru-guru SMA, SD, dan SMP saya gitu. Jadi nggak ada yang berubah sih sama saya, sama pencapaian ini. Memang saya banyak melakukan pencapaian ini karena kerja keras dan memang karena kegigihan ya. Karena setiap orang itu kalau ingin menginginkan sesuatu, kalau tidak gigih dia tidak akan mendapatkan hasilnya. Tapi kegigihan tanpa kerja keras itu juga hampa. Nihil, ya, kayak. Apa yang saya dapatkan sekarang memang karena memang saya punya tujuan kuat untuk bisa mengubah nasib gitu. Nasib dalam arti untuk bisa menjadi dari yang baik menjadi lebih baik gitu. Nah, perjalanannya akan sangat panjang. Salah satunya perjalanan saya di RBS FM 4 tahun ya. Berangkat subuh, pulang pagi ya. Jadi orang belum bangun saya udah siaran nuansa jingga. Subuh-subuh ya kayak. Orang udah tidur, saya masih siaran nuansa romansa gitu. Betul sekali. Jadi memang kerja keras itu harus dipupuk sejak kita kecil ya. Panas hujan ya ditempa. Baik. Nah, arti keluarga di mata Kak Dini seperti apa, Kak? Arti keluarga adalah sangat luar biasa, karena tanpa keluarga saya tidak akan bisa menjadi Dini yang sekarang, karena mereka yang memberikan saya energi, semangat, dan doa, dan support juga gitu. Jadi tanpa mereka nggak ada maknanya ya. Bagaimanapun keluarga adalah akar di mana kita tumbuh dan lahir. Keluarga adalah segalanya, Kak ya. Dan sudah ada yang bergabung kembali di telepon interaktif di 0751375586. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Halo Nikmah, ini ada teman saya juga. Apa kabar Nikmah? Boleh, Pak. Baik. Lalu, Pak? Jadi bagi teman-teman yang ikutan IG Live ini adalah IG Live saya dengan RBS FM ya. Lalu, Pak, pertanyaannya? Video Padang yang membahas tentang buku Kekasih Semusim. Halo, Bapak Ruli. Dengan saya. Hanya itu saja, Pak Ruli? Itu saja. Baik. Nah, Kak Dini, ada pertanyaan dari Pak Ruli lagi nih, masuk Kak Dini. Kata Pak Ruli, ini orang tua Kak Dini ini kerjanya apa atau pensiunan apa nih, Kak? Orang tua saya dosen, dua-duanya dosen. Dua-duanya dosen? Dosen IAIN Imam Bonjol dan juga dosen di UNAN juga, Baitur Rahmah juga. Jadi papa saya itu punya banyak mengajar di beberapa kampus. Mama saya dosen, dua-duanya pensiunan dosen. Baik. Guru. Baik, Bapak. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak Ruli. Sama-sama, Bapak. Ya, selamat siang, Pak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi ke Kak Dini, ya, di live Instagram kita di @rbsfm. Nah, Kak Dini, untuk next project ke depannya apa nih, Kak Dini? Yang pertama sih saya ingin mensukseskan dulu launching buku yang Kekasih Semusim ini, dan supaya bisa dimiliki oleh teman-teman, karena buku Kekasih Semusim ini saya tidak hanya menghadirkan cerita-cerita cinta saja di sini, tetapi juga cerita-cerita yang menginspirasi dan juga memberi pesan-pesan yang mempunyai nilai value, bahwa hidup itu bukanlah sekedar hidup, tetapi dalam hidup itu kita harus melakukan sesuatu yang bisa ditinggalkan kepada anak cucu untuk bisa kita banggakan gitu. Jadi kita tidak menitipkan kehidupan masa lalu kita berserta luka-luka dan mimpi-mimpinya, tetapi yang kita wariskan adalah kebanggaan kita atau nilai-nilai yang kita wariskan untuk mereka. Nah, Eyang Nyono salah satunya menginginkan buku ini saya tulis juga untuk
beliau ingin meninggalkan semacam warisan untuk anak cucunya dan juga generasi Indonesia supaya mereka tidak lupa dengan sejarah dan supaya sejarah kelam atau sejarah masa lalu yang meninggalkan luka-luka dan membekaskan benci dan dendam itu bisa menjadi pelajaran untuk generasi yang akan datang gitu. Janganlah kita sebagai bangsa terpecah hanya karena adu domba dan sebagainya. Sudah sangat banyak banget contohnya ya. Jadi yang saya tulis ini bukan cinta kepada lawan jenis semata, tetapi cinta yang lebih universal dari itu. Cinta kepada bangsa, tanah air, orang tua, dan terutama yang paling penting adalah cinta kepada diri kita sendiri. Karena sebelum kita bisa mencintai diri kita sendiri, jangan berharap orang mencintai kita. Karena yang harus bahagia itu kita dulu, bukan orang lain. Betul. Atau kita menitipkan kebahagiaan kita kepada pundak orang lain, nggak bisa gitu. Jadi aku ingin memberi pesan kalau boleh lewat RBS FM ini kepada apa ya, pengen bahasa Minang deh gue deh. Boleh silahkan Kak. Apa? Nanti yang nggak bahasa Minang nggak ngerti. Boleh. Kasadolahnya anak-anak Minangkabau yang suka membaca, ayo mari nanti pesan buku Kekasih Semusim dan nanti teman-teman bisa merasakan apa yang saya rasakan juga dari hati saya yang paling dalam menuliskan kisah yang terinspirasi dari kisah nyata ini gitu. Dan marilah kita bisa kita sebagai anak Minang yang ikut menjadi duta wisata bagi negeri kita sendiri melalui literasi. Karena saya sendiri adalah duta wisata, dalam arti duta wisata untuk literasi kepada seluruh dunia. Karena yang baca buku saya juga tidak hanya di Indonesia saja gitu. Kita harus bangga sebagai identitas kita sebagai orang Minang, kita harus bangga sebagai identitas kita sebagai orang Indonesia, dan kita bisa menjadi mercusuar untuk negeri budaya kita sendiri gitu. Jadi apa yang saya tuliskan adalah sesuatu yang sangat universal. Tidak ada unsur agama di sini, walaupun orang nanti akan tahu bahwa tokoh-tokohnya juga beragama apa. Cuman yang saya ingin sampaikan adalah cerita yang berdasarkan kepada kemanusiaan. Jadi kalau baca buku itu tuh kayak, wah ini gua banget, wah ini kok gini, nah kayak gitu-gitu. Dan bagi yang suka traveling, kamu bisa traveling ke Eropa Timur bersama saya nanti di buku ini. Waduh, boleh ya Kak ya, boleh langsung di order bukunya Kak Dini ini, langsung aja kunjungi Instagramnya Kak Dini di @diary.dinifitria atau juga bisa WhatsApp di nomor 081186011321. Dan terakhir Kak Dini agak mau tanya, untuk saat ini impian Kak Dini yang masih belum terwujud apa nih Kak? Saya pengen buku saya difilmkan. Kalau bisa buku ini difilmkan. Sebenarnya ada 3 buku yang menarik sih. Itu traveling saya di negara minoritas muslim juga. Itu seru banget karena itu perjalanan reporter televisi liputan di negeri orang gitu ya, di negara-negara Eropa dan Amerika. Tapi itu terinspirasi dari kisah saya sendiri melakukan perjalanan ke negara-negara tersebut. Kemudian buku Kekasih Semusim adalah buku yang bisa dikatakan adalah bagian dari nasionalisme, tetapi di sini Anda seperti tidak membaca sesuatu yang berkaitan dengan sejarah karena memang diselubungi dengan cerita yang sangat light, ringan gitu, mudah dicerna gitu. Jadi buat generasi manapun ini bisa, mau generasi muda atau generasi tua yang baca buku saya ini bisa gitu. Karena memang terutama bagi orang Minangkabau pasti kalau baca buku saya akan merasa akan merasa Minangnya, karena yang saya tonjolkan juga tokoh-tokohnya dan pelajaran-pelajaran yang saya dapat ketika saya besar di Minangkabau gitu.
Baik. Nah, terakhir Kak Dini ya, boleh disampaikan pesan ataupun harapannya untuk para pendengar Radio RBS FM saat ini yang sedang mendengarkan baik itu melalui frekuensi 101 RBS FM maupun di live streaming di www.rbsfm.com serta di live Instagram di @rbsfm. Oke, thank you banget buat Arbes FM yang menjadi saksi sejarah saya juga dalam kehidupan saya, menjadi bagian hidup saya juga. Dan juga terima kasih kepada semua follower saya atau follower Arbes FM yang juga nonton. Semoga kita semua sehat ya. Dan apapun yang kita inginkan nanti, mimpi-mimpi kita bisa terwujud. Apapun mimpi kalian, raihlah. Dan jangan pernah berhenti dan menyerah. Menyerah aja nggak boleh, apalagi berhenti. Dan saya ingin buku saya ini bisa dinikmati oleh semua generasi muda yang mungkin ingin tahu gitu fakta dan sejarah sebenarnya yang terjadi di Indonesia pada tahun 65. Tetapi juga tidak hanya itu, saya ingin teman-teman bisa senang membaca dan bacalah cerita-cerita yang memang tidak hanya sekedar menghiburmu, tetapi juga menutrisimu, memberi kamu nilai-nilai dan pesan-pesan yang bisa bermanfaat untuk hidupmu ke depan gitu kan. Karena kita harus menjadi versi terbaik kita gitu. Masa depan itu semua orang punya masa depan, tapi masa depan yang seperti apa ya kitalah yang memutuskannya. Mau gemilang atau tidak, mau cemerlang atau suram, kitalah yang menentukannya. Dan membaca buku adalah salah satu cara untuk kita bisa mengencourage knowledge kita dan membuat kita sukses ke depannya, insya Allah gitu. Amin. Jadi lewat buku Kasih Sisa Musim, saya ingin semua orang Minangkabau tahu bahwa ada penulis perempuan Minangkabau yang di luar sana ikut menjadi duta wisata bagi literasinya, dan juga kepada pemerintah daerahnya disupport ya penulisnya. Gitu. Baik, kali ini tidak terasa nih Kak, sudah 1 jam kita lebih ya ngobrol bareng sama Kak Dini, dan Aga mengucapkan terima kasih sekali sudah hadir dan bergabung live di Instagram @rbsfm, dan tentunya juga untuk para pendengar yang sudah bergabung di telepon interaktif di 0751375586 serta di live Instagram @rbsfm yang Aga mungkin tak bisa sebutkan satu persatu saking banyaknya nih yang sudah bergabung dan sudah berkomentar gitu. Dan mungkin sampai berjumpa kembali Kak Dini. Terima kasih atas waktunya Kak. Ya, sama-sama Aga, sukses selalu buat Aga dan teman-teman, dan juga Arbes FM sukses selalu. Baik, terima kasih Kak Dini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Penny. Ini ada Penny Buku, terima kasih. Assalamualaikum, bye.